Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis perhitungan harga pokok produksi pada usaha donat bomboloni Desera Homemade. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Fakhirali. Saya Sarah Salsabila. Saya Nadiari Ayatuiza. Saya Rusmawati Malawat. Saya Zara Priliani. Dan saya Naswa Imtiaz. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sarah Salsabila. Kepada Sarah Salsabila, saya persilahkan. Terima kasih kepada Dinda Fakhirali. Saya akan memulai presentasinya dengan membahas yaitu latar belakang. Akuntansi biaya adalah cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang penyediaan informasi yang dibutuhkan suatu akuntansi keuangan dan manajemen sebuah perusahaan. Di masa sekarang, berbagai bidang sudah banyak mengalami perkembangan. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi sudah semakin pesat. Perekonomian dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang. Banyak industri maupun UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner, terutama pada makanan ringan, yang salah satu jenisnya adalah donat bomboloni. Donat bomboloni ini merupakan salah satu makanan yang banyak diminati berbagai kalangan umur. Donat bomboloni yang dijual oleh Desera Homemade merupakan salah satu UMKM yang memproduksi berbagai jenis makanan lainnya, seperti roti, pizza, maupun brownies. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas yaitu 1. Apa sejarah dari usaha Desera Homemade? Kedua, di manakah tempat penelitian dilakukan? 3. Apakah dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Yang keempat, berapakah perkiraan modal yang dimiliki dari usaha Desera Homemade? Lalu yang kelima, berapakah harga penyusutan alat yang digunakan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung harga pokok produksi secara wajar atas penetapan harga serta menambah ilmu pengetahuan tentang akuntansi biaya secara nyata dan juga cara menata keuangan dengan cost accounting sebuah perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak. Di antaranya, 1. Bagi penulis, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penentuan harga pokok produksi. Yang kedua, bagi Desera Homemade, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Lalu yang ketiga, bagi Universitas Yarsi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi dari hasil penelitian dan hasil biaya produksi. 1. Sejarah usaha Desera Homemade. Pada awalnya, Ibu Harsanti memiliki hobi memasak dan Ibu Harsanti mulai mengembangkan hobi tersebut dengan baik. Awal mulanya, Ibu Harsanti membuat hotel untuk anaknya. Respon anaknya sangat baik dengan menyukai masakan Ibu Harsanti. Sejak saat itu, Ibu Harsanti bertekad untuk menjualnya. Dan sejak saat itu, Ibu Harsanti menjual makaroni skotel buatannya dan banyak orang yang tertarik untuk membeli. Selain menjual makaroni skotel, Ibu Harsanti juga membantu memasarkan produk jualan kakaknya, yaitu kue kering sejak tahun 2017. Dan dari situ juga, Ibu Harsanti mulai senang karena banyak orang yang menyukai dan membeli kue kering tersebut setiap hari. Ibu Harsanti selalu menjualkan produk kakaknya sampai akhirnya Ibu Harsanti menginginkan usaha yang lebih banyak lagi dan mencoba membuat donat, roti, dan pizza walau banyak sekali gagalnya. Tapi Ibu Harsanti terus berusaha mencoba sampai sekarang bisa membuka usaha Desera Homemade dengan sukses. Nama Desera Homemade sendiri diambil dari kata de yang artinya singkatan dari dapur, lalu Seira diambil dari nama panggilan Ibu Harsanti pada saat beliau SMP, itu Seira.
Dan ini ada temuan di lapangan pada perhitungan harga pokok produksi. Di sini di tabel 1.1 ada daftar bahan baku untuk 30 donat bomboloni di Seira Homemade. Bahan utamanya itu ada tepung terigu sebanyak 1 kilo dengan harganya 13.000. Lalu yang kedua ada vermipan 1 bungkus dengan harga 5.000. Yang ketiga ada mentega 1 bungkus dengan harga 8.500. Dan keempat ada telur 4 buah dengan harga 8.000. Kelima ada susu 400 gram dengan harga 10.000. Yang keenam ada gula sebanyak 20 gram seharga 30.000. Bahan isinya itu hanya isi fla bomboloni sebanyak 1 kilo seharga 45.000. Jadi total bahan baku untuk membuat 30 donat bomboloni di Seira Homemade adalah 92.500. Dan di sini ada harga pokok produksi donat bomboloni sebanyak 30 buah pada bulan Oktober 2021. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, biaya bahan bakunya yang dengan total 92.500, dan di sini ada tambahan biaya overhead pabrik, yaitu sewa listriknya 100.000, air per bulannya 70.000, gas 3 kilo 17.000, mixer seharga 22.400.000, oven 2.500.000, dan ongkir pengantarnya 350 dengan total 5.437.000. Lalu kita tambahkan yang 5.437 ini dengan 92.500. Sehingga ketemulah harga pokok produksi senilai 5.529.500. Yang kedua, jenis penelitian. Berdasarkan buku Sugiono, terbitan 2009, halaman 53-55, jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yang kedua, penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan yang variabelnya masih sama dengan variabel yang lebih atau satu dalam waktu yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, penelitian asosiatif, yang mana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk menentukan harga pokok produksi yang seharusnya. Terus ini untuk tempat penelitiannya. Tempat penelitian ini dilakukan di Seira Homemade yang berlokasi di Jalan Kenangan 2, nomor 4, RT 6 RW 14, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini foto pemilik homemade-nya, pemilik toko rotinya, dan ini teman saya yang turun langsung ke lapangan. Terus yang keempat, aktivitas perusahaan. The Seira Homemade adalah salah satu dari beberapa dari industri pembuat donat bomboloni dan roti yang ada di Jakarta. Industri ini membidik masyarakat luas sebagai pangsa pasar dari mulai anak kecil hingga orang tua. Proses produksinya itu pada awal mulanya usaha ini hanya memproduksi makaroni. Akan tetapi melihat peluang yang besar ketika minat pembeli jauh meningkat, usaha ini memutuskan untuk memproduksi berbagai jenis roti lainnya, yaitu roti pizza, roti bomboloni, salad buah, frozen food, minuman, dan brownies. Tapi, The Seira ini hanya berfokus pada pembuatan donat bomboloni. Untuk mengetahui proses pembuatan donatnya, akan dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu bahan adonan untuk membuat bomboloni, terus penakaran dan pencampuran bahan, kemudian pengadonan donat bomboloni ini, terus dicetak secara manual, kemudian diproses penggorengan donatnya, kemudian diisi dengan fla donat, lalu pengemasan dan donat siap untuk dijual di pasar. Terus untuk pembahasannya yang pertama itu kan analisis penentuan harga pokok produksi. Harga jual suatu produk dapat ditetapkan dengan tepat jika nilai pokok produksi telah dihitung dengan benar dan sesuai. Seluruh biaya yang terkait dalam proses produksi hanya diperhitungkan
dan dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi sangat penting karena dengan adanya perhitungan harga pokok produksi dapat ditetapkan harga jual dari suatu produk. Harga jual yang tetap adalah jika harga jual yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Unsur-unsur harga pokok produksi adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, bahwa dilihat bahwa industri ini belum mengetahui harga pokok produksi. Berikut ini bahwa ini unsur-unsur yang membentuk perhitungan harga pokok produksi donat bomboloni pada industri Desera Homet. Yang pertama, analisis terhadap biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku dan biaya bahan penolong. Analisis terhadap biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Berdasarkan fakta perhitungan bahan baku yang ditetapkan perusahaan pada tabel 1.4 dan perhitungan berdasarkan teori dalam akuntansi biaya, maka dari hasil analisis setelah dilakukan terdapat selisih biaya bahan baku, di mana perusahaan lebih besar daripada hasil analisis. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum memperhitungkan komponen biaya yang tepat terhadap bahan baku dan bahan penolong. Telur seharusnya dimasukkan ke dalam bahan penolong karena pada proses pembuatan donat bomboloni, telur hanya digunakan untuk bahan tambahan. Namun pada perusahaan, telur dimasukkan dan dihitung sebagai biaya bahan baku. Air yang digunakan sebagai salah satu bahan untuk memproduksi donat bomboloni tidak diperhitungkan sebagai biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. B. Analisis terhadap biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, atau objek biaya lain tertentu. Pada Desera Homet, perhitungan biaya overhead pabrik belum tepat. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya biaya penggunaan listrik dan biaya penyusutan. Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat, maka dilakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis biaya penggunaan listrik. Biaya pemakaian listrik yang digunakan dalam industri ini adalah untuk menghidupkan dan menggerakkan mesin pengadon atau mixer. Biaya listrik yang dikeluarkan oleh industri ini adalah sebesar 100.000. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa industri ini memproduksi 30 donat bomboloni yang masing-masing menggunakan mesin pengadon untuk mengadon donat tersebut. Biaya yang seharusnya dihitung dan dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi donat bomboloni adalah sebagai berikut. Pada bulan Oktober tahun 2021, yaitu 100.000 didapat dari biaya listrik, dibagi satu hasilnya 100.000. Satu ini didapat dari kita hanya analisis di bulan Oktober saja. Jadi hasilnya sebesar 100.000. Perhitungan biaya listrik untuk 30 donat bomboloni, 100.000 dibagi 30 hasilnya 3.500. 100.000 didapat dari biaya listrik ini, lalu 30 ini didapat dari banyaknya donat bomboloni sebanyak 30. Hasilnya itu 3.500. Maka biaya penggunaan listrik untuk produksi 30 donat bomboloni pada bulan Oktober yaitu 3.500 dikali 1, karena hanya bulan Oktober saja, maka hasilnya sebesar 3.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Fakhira. Selanjutnya, B. Analisis biaya penyusutan mesin. Desera Homet belum melakukan perhitungan biaya penyusutan mesin dalam perhitungan harga pokok produksi sebagai biaya overhead pabrik. Dalam menghitung penyusutan peralatan mesin, sebaiknya Desera Homet melakukan perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama, kita akan menghitung mesin pengadon. Jadi, di sini umur ekonomisnya adalah 5 tahun, harga perolehannya adalah 2.400.000, penyusutan per tahunnya yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Di sini harga perolehannya dapat kita lihat totalnya itu 2.400.000. Nilai sisanya itu kita lihat dari nilai buku aktifanya pada tahun 2021 yaitu 1 juta. Lalu umur ekonomisnya sudah
ada di sini yaitu 5 tahun dan hasilnya 280.000 per tahun. Jadi karena ini 5 tahun, jadi kita di sini acuannya adalah 2017, 18, 19, 20, dan 21. Depresiasi ini adalah penyusutan per tahunnya. Nah, total akumulasi penyusutan di sini pada tahun 2017 itu 280. Setiap tahunnya akan bertambah dengan nominal 280.000. Jadi nanti sampai ke 2021 itu totalnya adalah 1.400.000. Lalu nilai buku Aktiva ini awalnya itu harga perolehannya 2.400.000. Lalu setiap tahunnya akan dikurangi dengan hasil penyusutannya yaitu 280.000. Jadi penyusutan mesin pengaduan Desera Homemade dapat dihitung sebagai berikut. 1/12 dikali 280.000 hasilnya adalah 24.000. Kenapa di sini 1? Karena kita hanya menghitung di bulan Oktober saja. Lalu yang kedua ada oven. Umur ekonomisnya masih sama 5 tahun, harga perolehannya 5 juta. Untuk rumusnya masih sama seperti tadi, hanya yang membedakan harga perolehan dan nilai sisa. Jadi penyusutan per tahun oven itu 600.000 per tahun. Ini ada daftar penyusutan oven per tahun. Karena tahunnya masih umur ekonomisnya 5 tahun, jadi di sini masih sama 2017 sampai 2021. Untuk perhitungannya juga masih sama, total akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Jadi penyusutan mesin oven Desera Homemade dapat dihitung sebagai berikut. 1/12 dikali 600.000, yaitu 50.000. Jadi dapat kita simpulkan total biaya penyusutan mesin pengaduan dan oven untuk bulan Oktober tahun 2021 adalah 24.000 ditambah 50.000, yang hasilnya adalah 74.000. Oke, dari yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya, analisisnya, maka tuh di sini ada kesimpulan dari analisis yang telah kita lakukan pada bab sebelumnya. Itu sebagai berikut, ada pertama, penentuan harga pokok produksi. Seharusnya itu menurut standar umum dengan menghitung unsur-unsur harga pokok produksi melalui satu, biaya bahan baku dengan sebesar 92.500. Kedua, biaya bahan penolong dengan sebesar 25.000. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik dengan sebesar 5.437.000. Maka total biaya produksi untuk membuat 30 buah donat ini dengan sebesar 5.554.500 rupiah atau 5.000 per unit donat. Yang kedua, adanya tuh perbedaan harga pokok produksi menurut perusahaan. Dengan standar umum untuk produksi 30 buah donat ini, harga pokok produksi menurut perusahaan dengan sebesar 3.200 unit, sedangkan untuk harga pokok produksi menurut hasil analisis dengan sebesar 3.000 per unit. Maka perbedaan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan hasil analisis yang tersisa dengan sebesar 5.000 per unit. Dan yang ketiga, adanya itu pengaruh perbedaan harga pokok produksi terhadap harga jual dan laba bruto atau disebut harga jual. Bila perusahaan ingin mendapatkan margin besar 15%, maka harga jual menurut perusahaan adalah 115% kali HPP per unit dikurang 115% kali 3.000 per unit dikurang 5.000 per unit. Dan harga jual menurut analisis sama dengan 115% kali 3.000 sama dengan 3.200. Maka sehingga laba bruto yang diharapkan dengan sebesar 5.000 per fix yang sudah tercapai. Oke, di sini ada saran. Yang dimana tuh saran menurut perusahaan itu sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, berikut ini saran antara lain. Yang satu, perusahaan seharusnya itu melakukan perhitungan harga pokok produksi
sesuai dengan standar umum, karena laporan ini sangat membantu pada perusahaan dalam pengambilan keputusan yang menentukan harga pokok produksi dan harga jual dari produk yang dihasilkan dengan tepat. Kedua, adanya perusahaan seharusnya itu menambah pengetahuan mereka tentang perhitungan harga pokok produksi yang sesuai dengan standar umum, supaya adanya itu berlaku pada tidak terjadi perbedaan dalam perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dan yang ketiga, akibat selisih tersebut berdampak pada harga jual maupun margin penjualan pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.